Cina adalah sebuah negara yang terletak di Asia Timur yang beribu kota di Beijing. Negara ini memiliki jumlah penduduk terbanyak di dunia, sekitar 1,4 miliar jiwa, dan luas wilayah sekitar 9,69 juta kilometer persegi, sehingga menjadikannya negara ketiga terbesar di dunia. Negara ini didirikan pada tahun 1949 setelah berakhirnya Perang Saudara Tiongkok. Dan sejak saat itu dipimpin oleh sebuah partai tunggal, yaitu Partai Komunis Tiongkok atau PKT. Meski seringkali dilihat sebagai negara komunis, kebanyakan ekonomi negara ini telah diswastakan sejak tahun 1980-an. Nah, meski diswastakan teman-teman, pemerintah masih mengawasi ekonominya secara politik ya, terutama dengan perusahaan-perusahaan milik pemerintah dan sektor perbankannya. Dengan adanya hal tersebut, Cina memiliki ekonomi paling besar dan paling kompleks di dunia selama lebih dari 2000 tahun, beserta dengan beberapa masa kejayaan dan kejatuhannya. Sejak diperkenalkannya reformasi ekonomi tahun 1978, Cina menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia. Per 2013, negara ini menjadi ekonomi terbesar di dunia berdasarkan total nominal GDP-nya, serta menjadi eksportir dan importir terbesar di dunia. Akan tetapi teman-teman, di balik kemajuan pesatnya, Cina juga dikenal dengan strategi diplomasi utangnya yang sangat kontroversial. Salah satu istilah yang sering muncul adalah jebakan hutang Cina. Apa sebenarnya fenomena ini dan bagaimana nih ambisi besar Presiden Xi Jinping memainkan peran di balik istilah tersebut? Jebakan hutang Cina atau debt trap diplomacy adalah istilah yang merujuk pada praktik di mana Cina memberikan pinjaman besar kepada negara-negara berkembang untuk proyek infrastruktur. Namun, banyak dari negara tersebut kemudian kesulitan membayar kembali hutang mereka. Akibatnya, Cina memperoleh leverage ekonomi dan politik yang sangat signifikan terhadap negara-negara yang gagal bayar ini, teman-teman. Nah, mari kita lihat beberapa contoh nyata salah satu negara yang gagal bayar tersebut ya. Di antaranya adalah Sri Lanka. Pelabuhan strategis Hambantota yang berada di Sri Lanka dibangun dengan dana pinjaman dari China. Ketika Sri Lanka kesulitan membayar hutangnya, teman-teman, mengakibatkan pemerintah terpaksa menyerahkan pelabuhan ini kepada China dengan kontrak sewa selama 99 tahun. Kasus lain juga terjadi di Afrika, teman-teman, seperti negara Djibouti yang sekarang menampung basis militer Cina pertama di luar negeri. Adapun negara-negara lain seperti Kenya, Zambia, dan Pakistan juga mengalami kesulitan serupa dengan proyek-proyek infrastruktur besar yang didanai oleh Cina. Nah, seperti Pakistan memiliki hutang yang sangat signifikan terhadap Cina yang diperkirakan mencapai 40 miliar US dollar atau setara dengan 600 triliun rupiah. Sebagian besar terkait dengan proyek-proyek yang merupakan bagian dari koridor ekonomi Cina-Pakistan, yaitu CPEC. CPEC adalah bagian dari inisiatif Belt and Road Initiative atau BRI China yang sangat besar ya, yang tujuannya ini untuk meningkatkan konektivitas dan kerjasama antara Cina dan berbagai negara di seluruh dunia. Jadi proyek-proyek CPEC ini melibatkan investasi besar dalam infrastruktur termasuk jalan raya, rel kereta api, pelabuhan, dan pembangkit listrik. Nah, meskipun proyek-proyek ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan konektivitas, banyak yang khawatir bahwa utang yang ditimbulkan oleh proyek-proyek ini bisa membebani ekonomi Pakistan dalam jangka panjang. Sehingga banyak negara-negara yang berspekulasi bahwa meskipun adanya bantuan pinjaman ini, malah banyak dari negara-negara yang diberikan utang itu justru terbebani karena ketergantungan finansial pada Cina dapat mengurangi kedaulatan ekonomi dan politik mereka. Nah, misalnya banyak negara akhirnya harus menyerahkan aset-aset strategis atau memberikan konsesi yang menguntungkan bagi China. Selain itu, proyek-proyek infrastruktur yang didanai malah seringkali tidak memberikan manfaat ekonomi yang diharapkan seperti itu ya. Banyak dari proyek ini justru menghadapi masalah seperti korupsi, manajemen yang buruk, dan kurangnya studi kelayakan yang memadai. Akibatnya, negara-negara tersebut terjebak dalam utang besar dengan manfaat yang sangat minim.
Di balik semua ini tak terelakkan adanya sebuah visi besar dari Presiden China yaitu Xi Jinping. Sejak menjabat, Xi Jinping telah menekankan pentingnya memperluas pengaruh China di panggung global. Nah, melalui strategi ini, China tidak hanya ingin menguasai perdagangan dan ekonomi, tetapi juga ingin memperkuat pengaruh politiknya di berbagai kawasan dunia. Xi Jinping melihat BRI sebagai alat utama untuk mencapai tujuan ini. Dengan membangun infrastruktur di berbagai negara, China tidak hanya memperluas akses perdagangan tetapi juga dapat membangun jaringan aliansi dan pengaruh politik yang kuat. Respon internasional terhadap strategi ini pun sangat beragam ya. Beberapa negara menyambut pinjaman China dengan antusias, yang melihatnya sebagai peluang untuk memperbaiki infrastruktur mereka yang tertinggal. Namun negara-negara lain lebih berhati-hati. Salah satu dan yang selalu panas ya, yaitu Amerika dan para sekutunya yang telah mengkritik praktek ini dan berusaha menawarkan alternatif melalui berbagai program bantuan dan investasi. Akan tetapi, daya tarik pinjaman dari China yang dinilai lebih cepat dan besar tetap menjadi pilihan ya, terutama bagi negara-negara yang membutuhkan dana dengan cepat untuk pembangunan. Hal ini menimbulkan dilema bagi banyak negara antara menerima bantuan dengan resiko jangka panjang atau alternatif yang mungkin lebih lambat dan yang pasti ya lebih kompleks gitu ya. Nah, ke depan pengaruh Cina diperkirakan akan terus tumbuh, terutama jika BRI berhasil mencapai tujuannya. Namun penting bagi negara-negara penerima pinjaman untuk lebih berhati-hati dan memastikan bahwa proyek-proyek yang didanai benar-benar memberikan manfaat untuk jangka panjang bagi ekonomi mereka, sehingga hal ini dapat menghindari jebakan hutang Cina yang diberikan. Dengan banyaknya tuduhan atas jebakan hutang tersebut, tentu ya pemerintah Cina tidak tinggal diam. Cina menolak tuduhan tersebut bahwa mereka menggunakan utang sebagai alat menyebab negara-negara berkembang ya. Mereka menegaskan bahwa inisiatif seperti Belt and Road Initiative atau BRI bertujuan untuk mendorong pembangunan bersama dan kemakmuran global. Pemerintah Cina menyatakan bahwa setiap proyek dilakukan dengan persetujuan negara penerima dan berkomitmen pada transparansi. Mereka juga menekankan bahwa proyek-proyek ini justru telah memberikan manfaat nyata seperti peningkatan ekonomi lokal dan perbaikan infrastruktur. Tuduhan jebakan hutang dianggap mereka telah dipolitisasi ya, dan tidak mencerminkan realitas yang ada seperti di lapangan. Nah, jadi menurut kalian gimana nih? Benarkah demikian teman-teman? Silakan komen.